Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai wawancara ini, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ismawati dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Maritim Raja Al-Haji. Tujuan saya di sini untuk wawancara ini untuk mengetahui kemahiran dari siswa SMP 1 Bintang 2. Sebelum itu saya ingin menanya nama ibu siapa ya? Oke, nama saya Juina Purniastuti. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Bintang Timur, mengajar di kelas 8E, F, G, dan H. Sebelum itu Bu, saya ingin bertanya juga, ibu mengajar di kelas 8G, F, dan H, E, F, G, H. E, F, G, H. Itu menggunakan kurikulum apa Bu? Kurikulum 2013. Kita lanjut saja dengan pertanyaan saya buat ibu. Yang pertama itu, apa kesulitan yang dialami oleh peserta didik dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia? Kalau kesulitan dalam pembelajaran, terutama untuk siswa yang saya ajar, itu biasa mereka kesulitannya dalam berliterasi ya, atau membaca. Karena pada bahasa Indonesia ini kan lebih banyak ke membacanya. Nah, itu yang membuat mereka lebih sulit untuk memahami teks membaca itu. Berarti bisa dibilang tuh kemahiran membaca itu Masih kurang ya Bu. Yang kedua nih Bu, bagaimana kemahiran menulis, membaca, dan menyimak peserta didik dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Tadi kan Ibu juga udah bilang kalau kemahiran membaca itu bisa dibilang masih rendah. Terus gimana dengan kemahiran menulis dan menyimaknya itu? Kalau untuk kemahiran menulis itu pun juga masih tergolong kurang, karena mereka ini belum begitu memahami bagaimana cara menulis yang baik. Kalau untuk menyimak, mereka sudah hampir mampu untuk menyimak sebuah materi atau sebuah teks yang kita berikan mereka. Berarti yang bisa dibilang lumayan itu Cuma menyimak ya Bu. Yang ketiga nih Bu, metode apa yang digunakan dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia? Biasanya dalam pembelajaran bahasa Indonesia saya menggunakan metode ceramah dan diskusi. Lebih kebanyakan sih diskusi, karena mereka lebih senang kalau kita pembelajaran itu menggunakan metode diskusi, karena lebih bisa bertukar pendapat dengan siswa. Media apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini? Saya menggunakan media infografis. Yang keenam, dengan minat belajar peserta didik saat menggunakan metode atau media yang digunakan saat pembelajaran bahasa Indonesia ini? Biasanya kalau saya menggunakan metode diskusi, mereka lebih berminat. Apalagi kita ditambahkan dengan media infografis, itu kan lebih membuat mereka lebih lebih tertarik gitu dengan apa yang kita tampilkan pada saat kita menampilkan infografis tersebut, slide-nya. Lebih bersemangat. Yang kedelapan nih Bu, yang ketujuh, bagaimana cara guru mengetahui tingkat kemahiran menulis siswa, membaca, dan menyimak saat pembelajaran bahasa Indonesia? Biasanya kalau menulis saya melakukan kayak tes menulis lah ya ke siswa. Kalau membaca itu biasanya saya memberikan sebuah teks bacaan dan mengetes satu persatu apakah mereka sudah mampu membaca dengan baik atau tidak. Dalam menyimak ya saya bisa melihat mereka pada saat menjelaskan materi pembelajaran apakah mereka sudah menyimak dengan baik atau tidak. Selanjutnya, bagaimana solusi Ibu untuk siswa yang memiliki kemahiran yang rendah tadi, seperti kemahiran menulis itu kan masih rendah, membaca itu masih rendah, itu gimana solusi Ibu? Ya itu tadi diberikan latihan khusus untuk siswa. Yang terakhir nih Bu, pertanyaan saya, materi apa yang memiliki minat belajar siswa yang tinggi dan yang rendah dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia? Kalau saat ini kan di materi semester genap kita ada 2 materi yang di kelas 8, yaitu materi teks persuasif dan drama. Jadi materi yang paling banyak diminati itu ya materi drama, karena itu lebih banyak mereka melakukan aksi, lebih banyak prakteknya. Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan kepada Ibu. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke.